Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru qali, anta misbahus suduri. Sifatnya mayudil mu'minin, sesuatu yang memberatkan bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi terserah Allah jualah, mau memuji kita dengan cara apa. Mau memuji dengan kemuliaan misalnya, seperti diberikannya kedudukan, kekuasaan, jabatan. Allah maha memiliki itu semua. Maka apabila di antara kita ada yang mengharapkan itu, mengharapkan kedudukan misalnya, mengharapkan jabatan, mengharapkan kekuasaan, mintalah sama Allah. Jika Allah mau memberikan itu kepada kita akan dengan sangat mudah. Prosesnya misalnya kita dipilih oleh kebanyakan masyarakat, atau kita ditentukan oleh beberapa gerintil orang yang memiliki kapasitas untuk menentukan kita di dalam suatu kedudukan atau di dalam suatu kekuasaan sebagai pemangku jabatan penting di dalam sebuah lembaga atau di dalam sebuah konstitusi misalnya. Akan tetapi ingatlah bahwa ini semua adalah pemberian dari Allah. Nah, pada kebanyakannya manusia sering lupa dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan kekuasaannya, sehingga jabatannya menjadi tidak bermanfaat, kedudukannya menjadi tidak berguna, kekuasaannya menjadi tidak amanah. Saudara, Allah juga bisa menguji kita dengan kesenangan. Misalnya dibukakannya jalan rezeki buat kita, dipermudahnya kita dalam mencari lapangan atau mencari usaha, dipermudahnya kita untuk berusaha, harta kita menjadi melimpah ruah di mana-mana, kita menjadi orang yang kaya raya. Akan tetapi itu semua adalah pemberian dari Allah. Kita mesti ingat itu. Dengan harta yang kita miliki, dengan dipermudahnya usaha kita sehingga kita menjadi kaya raya, maukah kita membelanjakannya di jalan yang Allah ridhoi? Ujian juga bisa saja berupa yang memang benar-benar berat bagi kita, seperti dipersempitnya jalan rezeki kita, susahnya kita untuk berusaha, sulitnya lapangan kerja, atau daripada jabatan, daripada kedudukan, daripada kekuasaan yang kita miliki menjadi hilang semua, kita menjadi orang biasa kembali. Atau semula kita sebagai orang yang kaya raya, harta kita melimpah ruah di mana-mana, kini menjadi jatuh miskin, bangkrut, pilot, sehingga kita tidak mempunyai apa-apa lagi dalam hidup. Nah, ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah berupa yang berat-berat.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Dan sesungguhnya kata Allah, kami akan menguji kamu semua dengan diberikannya sedikit ketakutan. Ketakutan berupa apa? Umpamanya kita punya musuh, maka kita akan diberikan oleh Allah ketakutan akan datangnya musuh kita. Kita akan diberi ketakutan akan datangnya penyakit. Kita akan diberi ketakutan akan datangnya kematian. Kita akan diberi ketakutan akan datangnya kemiskinan. Dihantui dalam kehidupan ini dengan berbagai macam ketakutan. Selain daripada itu, Allah juga akan menguji waju dengan kelaparan. Dengan kelaparan ini bisa saja Allah mendatangkan di tengah-tengah kita ke musim paceklik, sehingga menjadi susahnya, menjadi kurangnya makanan di sekitar kehidupan kita. Dengan musim paceklik ini, sehingga menjadi susahnya apa yang harus kita cari untuk bisa kita makan, sehingga memaksa kita untuk sedikit kelaparan. Yang semula kita biasa makan 3 kali seumpamanya dalam sehari, maka hari ini dengan semakin berkurangnya makanan di sekitar kita, maka kita merubah jadwal makan kita menjadi 2 kali dalam sehari misalnya. Atau kita semula makan 2 kali dalam sehari, maka dengan adanya musim paceklik ini sekali saja dalam sehari. Atau sebelumnya memang kita sudah 1 kali makan dalam sehari, maka kita harus terpaksa hari ini tidak makan, besoknya makan, besoknya lagi enggak, besoknya lagi, baru bisa makan lagi. Wa naqsim minal amwal, kemudian Allah juga akan menguji kita dari kekurangan sebagian harta kita. Allah akan menguji kita berupa dikuranginya dari sebahagian harta yang kita miliki. Nah, dalam hal ini bisa saja dengan berbagai macam kejadian. Misalnya tiba-tiba di rumah kita kedatangan seorang tamu, pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilap, nenteng tas, dengan mengiming-imingkan sesuatu keuntungan, dengan mengiming-imingkan sesuatu yang sehingga menggiurkan bagi kita. Kita menjadi terpedaya dan kita menjadi tidak segan-segan untuk mengeluarkan sejumlah uang, memberikan modal kepada dia. Tiba-tiba baru saja seminggu kita sudah mendengar kabar bahwa orang tersebut sudah dikejar-kejar pihak yang berwajib. Inilah terjadinya pengurangan atau berkurangnya sebahagian daripada harta yang kita miliki. Atau bisa saja dengan adanya fenomena alam seperti kejadian gempa bumi yang membenamkan sebagian daripada ladang kita, pesawahan kita, atau adanya air yang tiba-tiba menjadi besar dan deras sehingga menggerus sebahagian kebun kita, rumah yang baru kita selesaikan sebagai tempat kita bernaung, sebagai tempat kita untuk istirahat, sebagai tempat kita untuk kita tidur, atau mungkin kendaraan yang masih kita sayangi karena baru kita beli sebagai fasilitas buat bepergian kita. Hari ini kita harus menelan kepedihan, semua itu menjadi tiada lagi, terbawa longsor, tertimpa reruntuhan, atau terbenam ke dalam bumi. Untuk itu semua dengan maha kuasanya Allah, Allah akan dengan sangat mudah. Wal anfus, jiwa, Allah juga akan menguji kita dari anfus. Yang dimaksud di sini adalah kematian. Kematian siapa? Kematian dari orang-orang yang kita sayangi, di sekitar keluarga kita atau di sekitar lingkungan kita. Bisa saja teman karib kita, teman akrab kita, saudara, sanak famili, handai tolak, yang semula kita hiruk pikuk dengan kehidupan mereka, yang semula kita bisa bersenda gurau dengan mereka, hari ini menjadi sunyi sepi di kehidupan kita,
dengan ketiadaan mereka, dengan kematiannya. Ini adalah ujian yang diberikan Allah. Wasamarot, buah-buahan. Kita akan diuji dengan buah-buahan. Diuji dengan buah-buahan seperti apa? Kita kan punya kebun, kita kan punya ladang. Kebun ladang kita tanami berbagai macam pepohonan. Subur tanahnya sehingga tumbuh bagus pohon yang kita tanami, daunnya hijau rano, buahnya sangat lebat, yang menjanjikan kita panen setiap saat sehingga menjadi tambahan-tambahan rezeki kita, tambahan-tambahan terhadap harta kita. Tiba-tiba musim kemarau datang sehingga kekeringanlah pepohonan yang kita tanam, jangankan berbuah, daunnya pun layu dan kering. Atau musim kemarau tidak terjadi, hujan turun setiap hari, air melimpah ruah di sekitar kita. Kita bercocok tanam, umpamanya padi. Setelah padi kita tanam, kita urus, dijaga, diurus. Begitu lama kita mendambakan masa panen dengan tumbuh padi yang sangat bagus, buahnya kelihatan cukup lebat. Begitu besok kita mau manen, tiba-tiba semalam habis diserang hama tikus, maka habislah buah padi kita. Itulah samarot, buah-buahan. Allah menguji kita berupa seperti Allah menguji kita dengan buah-buahan. Lantas bagaimana kita menghadapi semua ini? Wabasyiris sobirin, dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Orang sabar bagaimana? Alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila terhadapnya dikenakan suatu musibah, maka mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu asalnya dari Allah dan kini kembali kepada Allah. Allah yang memberikan itu semua kepada kita berupa titipan, yang menitipkan kembali. Jadi apalah yang harus kita sesali? Apalah yang harus menjadi kita sedih karena kehilangan semua ini? Semuanya milik Allah dan Allah yang mengambil kembali. Jadi sabarlah, bertawakallah, semua kita berserah diri kepada Allah. Orang yang sabar, di hari depan harapan kebahagiaan menanti kita. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar dalam menerima suatu apapun yang diberikan oleh Allah, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah kita, jadilah kita orang-orang yang sabar. Atau setidak-tidaknya kita mau melatih diri kita untuk senantiasa bersabar di setiap saat. Dalam hal ini Rasulullah telah mengingatkan kita, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ma alaihi khati'ah. Ujian dari Allah itu tidak akan terputus, tidak akan berhenti terhadap orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, baik itu ujian yang dikenakan terhadap dirinya maupun yang dikenakan terhadap anak-anaknya, ataupun yang dikenakan terhadap harta bendanya, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan sudah tiada sesuatu apapun dari yang tidak baik. Maka dalam hal ini Rasulullah lebih menegaskan kepada kita, ma yang bagi lil mu'mini ayyudilla nafsahu, sungguh tiadalah pantas sama sekali bagi orang-orang yang beriman apabila dia menghinakan dirinya, apabila dia melemahkan dirinya sendiri. Sahabat menjadi kaget, lantas bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa yudillu ya Rasulullah? Menghinakan, melemahkan diri bagaimana sehingga menjadi tidak pantas bagi orang-orang yang beriman ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ya ta'ammalu minal bala'i ma la yutiku, yaitu orang-orang yang beriman yang apabila dipangkukan terhadapnya suatu ujian, sedangkan dia dalam keadaan tidak mampu untuk menyanggahnya. Nah, inilah yang sebaiknya, yang seharusnya menjadi motivasi terhadap kita untuk senantiasa bersabar, atau setidak-tidaknya kita mau melatih diri kita untuk bersabar di setiap saat, sehingga apapun yang menimpa diri kita, baik itu yang merupakan kemuliaan, kesenangan, atau sesuatu yang memang benar-benar sangat berat sekali, pada kenyataannya memang sangat menyakitkan, pedih, berat,
maka kita akan mampu untuk menyanggahnya, karena kita sudah terbiasa dengan melatih diri kita untuk bersabar dalam berbagai hal. Dan apabila kita sudah mampu untuk menyanggah sesuatu yang diberikan oleh Allah, walaupun dalam kenyataannya sungguh sangat menyakitkan, Allah akan mengangkat derajat kita. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya yang akan menolongmu itu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mana? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Yaitu orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia laksanakan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sibuk dia masih sholat, apalagi dalam keadaan waktu yang lapang. Dalam keadaan sakit dia sholat, apalagi dalam keadaan sembuh dan sehat. Dalam keadaan hiruk pikuk dengan keramaian dia masih sholat, apalagi dalam keadaan tenang. Maka dalam kehidupannya sholat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, tidak pernah dia tinggalkan. Selain daripada itu, dia sholatnya juga berjamaah di masjid bisa, untuk lebih menambah-nambah pahalanya. Dan selain daripada itu, sholat sunatnya juga dikerjakan, baik qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunat lainnya. Wa yu'tuna zakata, dan dia menunaikan zakatnya ketika dia nisab, maka hartanya disalurkan untuk kepentingan membantu fakir miskin, untuk menyantuni yatim piatu, untuk membangun masjid, membangun musola, membangun madrasah, majelis taklim. Hartanya benar-benar dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum raki'un, dan mereka itu pada ruku. Ruku dalam artian tunduk, ruku dalam artian taat, ruku dalam artian patuh kepada Allah. Maka apapun yang diberikan oleh Allah, kalau sudah ruku, kalau sudah dia tunduk, kalau sudah dia taat, kalau sudah dia patuh, maka akan dia terima walaupun pahit, walaupun menyakitkan keadaannya. Itulah orang-orang mukmin. Nah, apabila kita belum sampai ke situ, kita sholat masih banyak bolos-bolosan, kita sholat masih banyak malas-malasan, ke masjid masih kadang-kadang berjamaah, kebanyakan bahkan sholat di rumah, walaupun di rumah 1 pahalanya, padahal di masjid 27, 1 berbanding 27 kan sungguh sangat jauh. Kalau dihitung dengan uang, 1 kali ke masjid itu, kalau 1 derajatnya adalah 1000, 1 derajatnya 1000 saja, jangan 10.000, 1000 saja. 1 kali kita ke masjid berarti kita sudah mendapatkan 27.000. Sedangkan kita dalam sehari itu 5 kali ke masjid, 27.000 kali 5, 135.000. Tapi kita tidak sayang itu, kita lebih memilih sholat di rumah. Maka apabila kita memilih sholat di rumah dari 5 waktu tadi, maka kita sudah kehilangan 135.000 per hari. Itulah kita, saudara-saudara. Wa yu'tuna zakata. Zakat kadang-kadang kita melaksanakan apabila kita nisab, walaupun tidak sesungguhnya sesuai dengan aturan. Kita masih saja mau untuk memakan harta atau memakan hak orang lain. Kalau zakat itu tidak kita tunaikan, sama saja kita dengan memakan hak fakir miskin. Karena disitulah ada hak dia, hak yatim piatu, hak fakir miskin. Apabila kita sudah mengabaikan kewajiban untuk menunaikan zakat ketika kita nisab, maka apa yang kita makan sungguh sangat disayangkan. Wahum raki'un, kita juga terkadang menjadi orang yang patuh terhadap Allah. Kita juga terkadang menjadi orang yang taat, berbakti kepada Allah, mau menerima apa yang diberikan oleh Allah. Tapi di suatu waktu kadang-kadang kita juga menjadi orang yang sombong, bahwa di dalam sesuatu yang kita lakukan seperti tiadalah keterlibatan Allah. Itulah kita. Maka apabila kita masih dalam keadaan seperti itu, jangan harap bahwa yang diberikan oleh Allah kepada kita merupakan ujian. Mungkin itu sepantasnya sebagai peringatan, sebagai teguran, atau mungkin itu adalah sebagai siksa dari Allah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah.
Contoh sederhananya seperti ini saja. Anak SD itu kan baru terhadap mereka akan diberikan ujian apabila mereka mengikuti pelajaran selama 6 tahun. Selama 6 tahun dia ikuti pelajaran kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Semua pelajaran di sekolah dia pelajari, baik di sekolah maupun di rumah. Tekun dia belajar, aturan-aturan sekolah dia jalani, tata tertib dia patuhi, santun terhadap guru yang diperintah oleh guru, tak pernah dia untuk mengabaikannya. Selesai kelas 1, kelas 2 sampai dia kelas 6 dengan belajar yang tekun, dengan mematuhi semua tata tertib, dengan menjalankan semua peraturan sekolah, maka dinyatakan siswa tersebut sudah waktunya untuk diberikan ujian. Siswa yang banyak bolos-bolos, masih malas-malasan, nilainya jelek, tata tertibnya nggak dipatuhi, peraturan sekolah nggak dijalani. Kalau sekolah dulu ya mungkin siswa ini harus diles dulu, atau dibimbel dulu, atau diberikan pemadatan dulu, baru dia bisa diikut sertakan untuk menjadi peserta ujian. Itu yang bolos-bolos, itu yang masih sekolah tapi bolos-bolos, masih sekolah tapi malas-malasan, sekolah tapi nilainya nggak begitu bagus, di-hair dulu, diles dulu. Nah kita yang nggak sekolah, belajar enggak, sekolah enggak, pergi ke sekolahan juga kagak pernah sekalipun, ya nggak mungkin lah kita mau diberikan ujian. Mau diuji apanya? Nah untuk itu introspeksi diri saudara-saudara. Pantaskah bahwa yang diberikan oleh Allah terhadap kita itu adalah ujian sebagai teguran, atau layaknya sebagai adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita pilu yang datang dari Kabupaten Cianjur. Saudara-saudara kita dilanda gempa bumi 5,6 magnitudo. Terlihat oleh kita begitu porak-poranda tempat tinggal mereka, rumah mereka menjadi ambruk, dan banyak diantara saudara-saudara kita yang meninggal, yang luka berat. Hal ini sungguh sangat menyentuh hati kita semua. Alhamdulillah bapak-bapak jamaah Jumat dari yang telah bapak-bapak kumpulkan, sehingga di Jumat yang lalu kita alhamdulillah telah mengumpulkan beberapa jumlah uang. Dari kaum ibu-ibu juga banyak yang menyumbangkan pakaian, dan pada hari Sabtunya kami beserta Kepala Desa Bapak Haji Dedi Mulyadi dan beberapa daripada yang mewakili ke sana, termasuk para ketua RT-nya, alhamdulillah setiba di sana kami disambut dengan penuh haru. Di antara mereka banyak yang menangis berseduh-seduh saking bahagianya kedatangan kita. Padahal dari yang kita berikan tidak banyak, tidak besar. Mereka lebih memandang sebegitu besar perhatian kita terhadap mereka. Terdengar di saat dia terseduh-seduh, di saat terdengarnya isak tangis, ucapan doa dari lisan mereka yang mendoakan kita semoga kebaikan kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang gempa, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar adanya seorang insinyur dari Institut Teknologi Bandung. Beliau mengatakan bahwa gempa itu disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi. Akan tetapi beberapa waktu kemudian muncul lagi seorang profesor yang sama dari Institut Teknologi Bandung. Beliau mengatakan bahwa gempa bukanlah disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Gempa di Cianjur yang sebelumnya gempa di Pangandaran, sesudahnya gempa lagi di Garut, bahkan hari Kamis kemarin terjadi lagi gempa di Sukabumi Tenggara, lebih besar, 6,4 apa 6,5 ya, 6, iya, dengan jauh lebih dalam, di atas 100 km menurut analisa pihak BMKG, sehingga tidak begitu banyak menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Nah, gempa di Cianjur menurut Kepala Pusat BMKG bahwa itu adalah dipicu oleh sesar Cimandiri. Orang-orang
yang tinggal di bantaran Sungai Cimandiri, yang rumah-rumahnya di pinggir-pinggir Sungai Cimandiri, menjadi banyak yang tercengang, banyak yang cemas-cemas, termasuk kita nih. Kita juga kan di bantaran Sungai Cimandiri, itu kan Cimandiri dekat. Sedikit kita juga menjadi cemas. Ya kalau mendengar ini kan, ya setidak-tidaknya kita bertempat tinggal di dekat Cimandiri, yang mungkin sebagian di antara kita, bahkan ada katanya kabar-kabar yang mau pindah dari sini. Mau pindah kemana Pak? Mau pindah ke kabupaten lain? Mau pindah ke provinsi mana? Jangan-jangan yang tempat yang baru kita pindahi di provinsi lain atau di kabupaten lain, justru di situ terjadi gempa bumi. Sedangkan yang tidak kemana-mana masih tetap di bantaran Sungai Cimandiri, masih tetap berada di pinggir Cimandiri, tidak terjadi apa-apa. Selang 2 hari setelah Kepala Pusat BMKB mengatakan bahwa itu pemicunya adalah sesar Cimandiri, muncul seorang doktor Fakultas Geologi Universitas Padjadjaran. Beliau justru sangat meragukan kalau gempa di Cianjur 5,6 magnitudo pemicunya adalah sesar Cimandiri. Hal ini didasarkan atas analisanya bahwa sesar Cimandiri itu menurut beliau lebarnya antara 8 sampai 10 meter. Selain daripada itu, bahwa kontur daripada sesar Cimandiri ini memiliki kemiringan ke arah selatan. Dari situlah beliau mengatakan tidak mungkin kalau gempa di Cianjur 5,6 magnitudo dengan kedalaman 10 kilo yang letak episenternya adalah di Kecamatan Cugenang dipicu oleh sesar Cimandiri. Walaupun sesar Cimandiri ini membentang dari muara Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, melewati Kabupaten Cianjur, belok ke arah utara, kemudian melewati Kabupaten Bandung Barat, melewati Kabupaten Subang, dan titik temunya adalah di Pangandaran. Titik temu antara 2 sesar, antara sesar Lembang dan sesar Cimandiri. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat di sini, saya tidak akan memegang salah satunya dan saya tidak akan menyalahkan yang satunya dan tidak akan membenarkan satunya. Kenapa? Karena saya tidak memiliki kapasitas atau tidak memiliki kemampuan ilmu untuk hal itu. Akan tetapi di sini saya mentadaburinya sebagai sesuatu yang mengingatkan kita untuk lebih waspada walaupun kita berada di bantaran Sungai Cimandiri, untuk lebih hati-hati, kurangi daripada banyak tidur, banyaklah bangun malam untuk membaca Al-Quran, banyaklah mengingat Allah, karena Allah lah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Allah lah yang akan menolong kita dari segala sesuatu yang akan terjadi yang bersifat bala. Maka memohon pertolongan, memohon keselamatanlah kepada Allah. Kurangi banyak tidur, banyak waspada, banyak hati-hati dan lain sebagainya. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, gempa itu kan guncangan. Di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat, di dalam beberapa ayat, di dalam beberapa surat yang berarti gempa, yang berarti goncang. Seperti halnya terdapat di dalam surat Al-Waqiah ayat 4. Di situ ada kalimat rojja. Idza rujjatil ardu rojja. Apabila bumi ini digoncangkan, rojja dengan benar-benar digoncangkan. Maka roja artinya goncang, roja artinya gempa. Juga di dalam Al-Quran ada kalimat rojfah, seperti terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 37, di mana di situ menceritakan tentang pembangkangan kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Dengan pembangkangannya, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Shu'aib, maka Allah menghukum mereka dengan digoncangkannya tempat tinggal mereka. Fakadzabuhu fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Setelah mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Nabiullah Shu'aib alaihissalam, kemudian Allah menghukum mereka, digoncangkan tempat tinggalnya, terjadilah gempa yang sangat besar. Kemudian mereka menjadi mayat-mayat yang berkelimpangan di atas tempat tinggal mereka. Rojbah artinya gempa.
Kata Rajbah juga terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 78 dan 91. Pun terdapat di dalam surat Al-Mujammil ayat 14. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Pada hari itu diguncangkanlah bumi dan gunung-gunung, maka keadaan gunung-gunung itu menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Rajfah artinya guncangan. Di dalam Al-Quran juga terdapat kalimat dakkah, seperti di dalam surat Al-Haqqah ayat 14, wa hummilatil ardu wal jibalu padukkata dakkata wahidah. Bumi ini diangkat, setelah diangkat kemudian dibenturkan dengan sekali benturan, maka dengan benturan itulah terjadi goncangan yang sangat hebat. Dakkah berarti goncangan. Atau di dalam surat Al-Fajr ayat 21, idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Pun di dalam Al-Quran ada kalimat al-jazalah yang sama artinya adalah goncangan. Hanya yang digoncangkan itu tidak selamanya bumi, termasuk hati manusia juga digoncangkan oleh Allah. Allah mengguncangkan hati manusia, Allah mengguncangkan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalau ini yang diguncangkan adalah hati manusia. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Zalzal. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, kata Allah, padahal kepadamu belum diturunkan atau belum didatangkan suatu cobaan seperti cobaan-cobaan yang ditimpakan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka dihujani malapetaka, mereka dihujani berbagai macam cobaan, termasuk diguncangkannya hati-hati mereka, sampai Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya bertanya-tanya kapan pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrullahi qarib. Sungguh bahwa pertolongan Allah itu akan segera datang. Atau di dalam surat Al-Ahzab ayat 11 berbicara tentang diguncangkannya hati manusia. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan sadida. Akan tetapi saudara-saudara, yang di dalam surat Al-Zalzalah pada ayat pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu yang diguncangkan adalah bumi ini dengan benar-benar diguncangkan. Ya, apabila sudah benar-benar diguncangkan, wa akhrajatil ardu asqa laha, dari bumi ini akan mengeluarkan benda-benda yang sangat berat. Benda yang sangat berat bagaimana? Berupa apa? Rasulullah telah memberitahukan kepada kita, takidul ardu aflaga kabidiha amsalal uswani minad dhahabi wal fiddah. Apabila bumi ini telah diguncangkan, kata Rasulullah, dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka dari dalam perut bumi itu akan mengeluarkan benda-benda berupa lempengan-lempengan besar seperti dari emas dan dari perak. Nah, pada saat diguncangkannya bumi ini, manusia-manusia menjadi bertebaran, manusia-manusia menjadi berteriak keluar rumahnya dan bertanya-tanya, kenapa bumi ini yang semula tenang menjadi seperti ini? Kenapa bumi ini yang semula bisa dijadikan tempatku bekerja sekarang menjadi seperti ini? Kenapa bumi ini yang semula bisa dijadikan tempatku beristirahat dan untuk tertidur pulas sekarang menjadi seperti ini? Itulah teriakan-teriakan manusia sambil berlarian, bertebaran, al-farosil mabsus, seperti semut-semut yang bertebaran. Maka bumi menjawab, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha
pada hari inilah saatnya aku untuk menceritakan apa yang harus kukabarkan. Bi anna rabbaka awhala, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan aku untuk seperti ini. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadaruna ma akhbaruha, apakah kalian tahu apa yang dikabarkan oleh bumi? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, sungguh kami tidak tahu apa yang akan dikabarkan oleh bumi, hanyalah Allah dan Rasulnya yang mengetahui semua itu. Maka Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa ummatin bima amila ala dhuhriha an taqula amila kada wa kada yauma kada wa kada fa hadhihi akhbaruha. Bahwa yang akan dikabarkan oleh bumi ini adalah tentang persaksiannya bumi terhadap semua umat yang berada di atas punggungnya. Dia akan mengatakan apa yang dilakukan oleh manusia, amal ini dan amal itu, pada hari ini dan pada hari itu. Fahadihi akhbaruha, maka inilah yang akan dikabarkan oleh bumi. Sehingga Rasulullah lebih mengingatkan kepada para sahabat, tahafadhu minal ardi fa innaha ummukum wa innahu laisa min ahadin amila alaiha khairan aw sarran illa wahya muhbir. Tahafadhu minal ardi fa innaha ummukum wa innahu laisa min ahadin amila alaiha khairan aw sarran illa wahya muhbir. Hati-hatilah dengan tempat tinggal kalian, hati-hatilah dengan bumi kalian sendiri, karena sesungguhnya bumi itu adalah ibumu. Maka sesungguhnya tiada satupun yang akan terlepas dari pandangan bumi terhadap apa yang dilakukan, entah itu adalah yang baik, entah itu adalah yang buruk. Ingat, itu adalah yang akan dikabarkan oleh bumi. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, kata al-zalzalah juga terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan pada hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'at amma ardo'at wa tadau kullu dhatin hamlin hamlah wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro walakinna adzaballahi syadid. Pada hari diguncangkannya bumi ini, apabila terlihat oleh seorang istri yang sedang menyusui karena saking sayangnya terhadap anak, maka anak itu akan dilepaskan dan dia akan lari terbirit-birit tanpa menghiraukan anaknya kembali. Saking dahsyatnya guncangan itu. Dan apabila guncangan itu terlihat oleh ibu-ibu yang sedang hamil, maka akan keguguran daripada kehamilannya. Saking hebatnya guncangan itu. Wa taron nasa sukar, dan terlihat manusia-manusia menjadi sibuk bertebaran ke sana kemari. Wa mahum bisukaro, padahal itu bukanlah suatu kesibukan. Walakinna adzaballahi sadid, akan tetapi bahwa itu adalah siksa Allah yang sangat berat. Jamaah Jumat yang saya hormati, setelah kita mengetahui beberapa kalimat di beberapa ayat, di beberapa surat yang berarti gempa, yang berarti guncangan, maka timbul pertanyaan, apakah yang menyebabkan gempa? Adakah di dalam Al-Quran berbicara tentang adanya suatu benda di bawah bumi? Adakah di dalam Al-Quran misalnya berbicara tentang suatu benda yang di bawah gunung sehingga bergesernya benda itu yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi? Saya tidak berbicara itu, saya tidak mengatakan itu. Akan tetapi di sini saya membacakan suatu ayat, salah satunya adalah yang bercerita tentang kuasa Allah ketika menjadikan suatu gempa di suatu negeri yang ditinggali oleh sejumlah manusia. Kemudian Allah menjadikan negeri yang dibenamkan ke dalam perut bumi. Kemudian di dalam ayat lain menceritakan tentang adanya hujan yang sangat lebat, angin yang sangat kuat menerpa suatu negeri, suatu kaum, sehingga mereka tidak kuat dan berterbangan, yang menyebabkan kematian
penduduk negeri itu. Nah, dari beberapa ayat yang bercerita tentang adanya gempa, adanya pembenaman suatu negeri, adanya ditenggelamkannya suatu negeri, adanya hujan yang sangat besar sehingga terjadi hujan batu kerikil, hujan batu besar yang menyebabkan kerusakan suatu negeri dan menyebabkan banyak yang mati. Maka apabila melihat ayat sebelumnya, di situ menceritakan tentang kedoliman, serakahan, keangkara-murkaan, perbuatan maksiat, bergelimang dosa, kesewenang-wenangan, dan berbuat kerusakan oleh manusia. Maka Allah menghukumnya seperti itu. Terdapat di dalam surat Al-Fajr, hal fi dzalika qasamul lidhij alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iramadatil imadil lati lam yughlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wadi wa fir'auna dzil autadil ladzi taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad. Nah, di situ adalah menerangkan tentang kuasa Allah yang menurunkan cambuk, yang menimpakan siksa terhadap suatu kaum, di mana sebelumnya menceritakan tentang pembangkangan kaum Ad, keserakahan kaum Samud, menceritakan tentang keangkara-murkaan Fir'aun sehingga mereka alladzi taghaw fil bilad, berbuat sewenang-wenang di negerinya, fa'aktsaru bihal fasad, dan kebanyakan di antara mereka adalah berbuat kerusakan. Fasobba alaihim rabbuka sawta adzab, kemudian mereka oleh Allah dicambuk dengan cameti siksa yang sangat berat. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Maha mengawasi. Saudara jamaah Jumat rahimakumullah, di sini saya tidak mengatakan juga kalau terjadinya gempa di sana, terjadinya gempa di situ adalah disebabkan oleh perbuatan dolim, perbuatan maksiat, bergelimang dosa daripada orang-orang yang tinggal di tempat itu. Akan tetapi di sini saya mengajak untuk kembali kepada Allah, mengingat Allah, dan introspeksi dirilah. Apakah ini sebagai ujian dari Allah, atau ini sebagai peringatan, teguran dari Allah, atau mungkin ini adalah sebagai adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala.